Puji nama Tuhan, saya dengan istri bisa hadir di tempat ini, di jemaat Tuhan yang sangat diberkati ini, di GPDI Telaga Kasih. Sukacita kami rasakan benar-benar, saya terharu dengan puji-pujian ini, dan saya menikmatinya, puji-pujian ini betul-betul menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Timotius beserta Ibu yang telah menerima kami sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, bahkan juga di dalam pelayanan firman pada hari ini. Saya adalah pendeta Nathanael Pujiono dari GKJ Demak. Demikian juga saya selalu didampingi oleh istri saya tercinta, bisa berdiri menghadap ke jemaat. Ya, kemana-mana saya takut sehingga saya minta didampingi. Yeah. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menerima firman Tuhan, tetapi ada welingan dari Bapak Pak Tim, kalau saya lebih akrab memanggil begitu ya. Tidak usah lama-lama, lebih kurang 30 menit begitu, karena setelah acara ini, ibadah ini, Bapak Ibu Saudara akan menjalankan tugas juga. Sekarang ini adalah tugas bakti panjenengan, nanti tugas bakti panjenengan sebagai warga negara yang baik, kan begitu ya, pilihan kepala desa. Baik, mungkin juga firman ini tidak sampai 30 menit begitu ya. Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh membuka diri kami dan kami boleh menerima firman-Mu. Dimampukanlah kiranya ya Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami jemaat-Mu. Sucikan tempat ibadah ini agar kuasa-kuasa kejahatan tersingkir oleh kuasa-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersukacita bersama, terlebih sukacita iman kami oleh karena kebenaran firman-Mu di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tertulis dari surat 1 Tesalonika 3 ayat 3. Firman Tuhan tertulis dari 1 Tesalonika 3 ayat 3. Satu ayat nanti akan kita lihat. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sekali lagi saya akan bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Dari dasar firman Tuhan ini, tema yang diberikan kepada kami adalah iman yang kuat. Iman yang kuat. Saudara-saudara, ayat 3 ini bagian dari satu perikop ayat 1 sampai 13. Bagian dari perikop ayat 1 sampai 13. Dan ada dua hal penting yang akan kita perhatikan. Yang pertama, goyang imannya, dan yang kedua, kesusahan-kesusahan. Nah, supaya agak nyambung, saya akan mulai dari hal yang kedua, kesusahan-kesusahan. Kesusahan-kesusahan apa yang dialami, yang dijumpai dan yang dirasakan oleh jemaat di Tesalonika. Kita bisa melihat pergumulan-pergumulan Tesalonika pada waktu itu.
dia mendapatkan tekanan-tekanan, bahkan penganiayaan, terkhususnya oleh orang-orang Yahudi, agar orang-orang pengikut Kristus ini meninggalkan imannya. Hidupnya sangat tertekan. Oleh karena itu Paulus mengutus Timotius agar mendampingi, agar menguatkan iman jemaat-jemaat di Tesalonika itu. Dan dalam pergumulan mereka, jemaat-jemaat di Tesalonika, puji Tuhan saudara. Mengapa? Mereka hidup dalam tekanan-tekanan. Mereka didera, disiksa, tetapi tetap di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Dan kabar itu, kondisi jemaat Tesalonika yang sangat membahagiakan ini disampaikan kepada Rasul Paulus. Dan betapa bersuka citanya Paulus melihat kekuatan iman, keteguhan iman, komitmen iman jemaat-jemaat di Tesalonika. Luar biasa. Dan itu menjadi penghiburan kita semuanya. Amin. Dan juga menjadi motivasi kita untuk menjalani iman kita. Amin. Mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih, situasi kondisi kita sekarang ini adalah situasi kondisi yang kita rasakan hidup ini sulit. Penuh tantangan, penuh rintangan. Ada persoalan-persoalan selalu ada. Jadi sama dengan jemaat di Tesalonika mengalami tekanan-tekanan, mengalami pergumulan-pergumulan imannya, bahkan permasalahan kehidupan. Demikian juga jemaat kita di sekarang ini yang kita rasakan. Benar? Dan itu juga telah dialami ketika zamannya Tuhan Yesus. Sampai dia dikejar-kejar, dia ditangkap, dia disiksa. Jadi ini nampaknya saudara-saudara, kondisi kekristenan yang selalu diperhadapkan dengan hambatan, dengan rintangan, dengan godaan, dan dengan tantangan kehidupan. Tetapi yang menarik saudara, ketika kita berhadapan dan dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, harus kita jadikan sebagai ujian iman kita. Amin. Sehingga kita akan berupaya, namanya ujian pasti akan ingin lulus, ingin menang, ingin berhasil. Jadikan kehidupan kita ini sebagai ujian iman. Dan jemaat di Tesalonika telah melakukan hal yang demikian itu, menjadikan tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan, penganiayaan itu sebagai ujian iman, sehingga dia tetap di dalam imannya kepada Tuhan. Luar biasa jemaat di Tesalonika di sana. Kesusahan-kesusahan itu yang istilah yang dipakai, istilah yang ditulis di dalam firman Tuhan di ayat 3. Kesusahan-kesusahan yang dijumpai, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berkarya, ada tangan kuasa yang memberi kekuatan, yang menopang, yang menuntun, yang memberi solusi sehingga tetap tegar di dalam imannya. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam situasi yang kita hadapi ada tangan kuasa yang menyertai panjenengan? Amin. Ini menjadi keyakinan iman kita. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Kita harus percaya di dalam iman ada penyertaan. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan iman saudara. Kepekaan iman untuk selalu berrelasi kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan setiap saat dalam langkah kehidupan kita. Saudara, kalau saudara kita Islam, setiap akan melangkah, setiap akan bertindak selalu mengatakan apa? Bismillah, betul. Apa sekarang yang akan dilakukan oleh jemaat Tuhan? Setiap akan melangkah dalam nama Yesus. Betul Pak ya, dalam nama Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, setiap saya akan masuk rumah, walaupun rumah saya sendiri, rumah emeritus di Mangunjiwan, saya selalu membuka pintu dalam nama Yesus.
Setiap malam saya pasti bangun untuk buang air kecil. Saya keluar kamar, saya mengatakan dalam nama Yesus. Kemana saja saya ada di rumah orang, di rumah jemaat, di rumah baru, saya selalu ucapkan dalam nama Yesus. Hadirkan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Supaya apa? Saya merasa tenang. Ketika saya mengucapkan itu, saya merasa tenang. Tenang, tidak takut. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadirkan Yesus dengan sungguh-sungguh, semuanya beres. Amin. Semuanya beres. Dia tangan yang punya kuasa menyertai. Luar biasa saudara-saudara, ketika kita bisa belajar dari komitmen iman jemaat Tesalonika di dalam menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Apalagi saudara, situasi sekarang ini yang masih kita rasakan. Pandemi itu walaupun kita sudah mulai agak terbebas, namun kita harus tetap menjaga diri. Kita tetap harus taat pada aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan, dan saya melihat gereja Tuhan di sini pun juga taat pada protokol kesehatan. Bahkan juga ternyata kalau kita lihat secara positif, ketika kita akan masuk rumah harus cuci tangan, begitu ya. Ketika kita akan makan apalagi harus cuci tangan. Ini sesuatu hal yang positif untuk menjaga kebersihan yang mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan, jarang kita lakukan. Tetapi luar biasa. Mari kita tanggapi situasi kondisi sekarang ini dalam situasi iman, di dalam iman dan dengan positif. Supaya kita tetap terjaga kondisi kesehatan kita. Ngaten Pak Denny? Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak dan pada umumnya di dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit ini yang kita hadapi. Pandemi juga masih berkepanjangan. Walaupun tarafnya, kadarnya sudah berkurang, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Yang kedua, masih juga kita rasakan kondisi perekonomian di bangsa negara kita ini. Walaupun sudah mulai bangkit, tetapi juga bangkitnya itu sangat berat. Masih juga banyak pengangguran di sana sini terjadi. Maka oleh karena itu kita dukung apa yang menjadi upaya-upaya pemerintah bangsa negara kita di dalam rangka menyikapi, menyiasati situasi kondisi kita ini yang kita rasakan. Saudara-saudara, banyak juga ternyata sebagian orang di dalam menyikapi situasi seperti ini mencari jalan pintas. Jelas jalan pintas itu namanya jalan pintas, dia bertentangan dengan nilai-nilai, bertentangan dengan norma-norma, jelas melanggar apa yang menjadi perintah agama, undang-undang. Tetapi demi menyikapi situasi kondisi seperti ini, banyak jalan-jalan pintas dilakukan. Sehingga praktek perdukunan banyak juga dilakukan. Bahkan berbagai macam cara dilakukan. Praktek perjudian juga dilakukan supaya bisa menyikapi situasi kondisi sekarang ini. Walaupun sekarang perjudian mulai dikikis oleh karena suatu persoalan yang ditemukan. Dan juga dalam situasi kehidupan ini kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang menyangkut iman kita. Kalau sudah bicara tentang harta, kaitannya dengan tahta. Lalu kaitannya juga tahta dengan wanita. Wanita ternyata tidak hanya wanita saja, dalam pemahaman ini adalah nafsu birahi. Menjadi satu bagian menggoda iman setiap jemaat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Tetap di dalam iman. Walaupun juga ada yang tidak bisa menyikapi kehidupan ini, akhirnya
dia menyanyikan lagunya Deloitte. Ya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Saudara-saudara, kalau ada seseorang sudah tidak sanggup menjalani kehidupan ini, dia pasti akan bagaimana? Apa yang dia lakukan? Ya salah satunya jalan pintas tadi, tapi salah parahnya apa? Bunuh diri. Gimana? Bunuh diri. Apalagi kalau di Demak ini lebih banyak kesempatan untuk bunuh diri. Payung terjun bebas dari jembatan itu. Banyak sungai-sungai, banyak jembatan-jembatan. Kalau dia sudah menyatakan aku tak sanggup lagi menghadapi situasi kondisi kehidupan ini, semoga dan tidak boleh ada terjadi bagi setiap orang beriman. Amin. Tidak seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus jalan. Hal yang pertama, kesusahan itu harus dilanjutkan dengan penguatan. Penguatan istilah yang dipakai di sini adalah dalam ayat tadi goyang imannya. Situasi kondisi seperti itu membuat iman kita itu menjadi goyang. Oleh karena itu agar tidak goyang iman kita, namun mempunyai iman yang kuat, nah itu tema kita. Agar kita tidak goyang iman kita, tetapi mempunyai iman yang kuat, lagu Deloitte tadi dilanjutkan. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untukku, jadikan pegangan hidupku. Luar biasa tuh lagu ini. Memotivasi kita ketika kita berhadapan dengan situasi kondisi kehidupan kita yang mungkin bagi kita rasakan berat. Bahkan ada yang jalan pintas, ada yang bunuh diri. Tetapi puji Tuhan bagi setiap kita orang percaya, kita masih harus sadar dan harus diingatkan bahwa ada tangan kuasa yang membantu, yang siap membantu, menolong, memberkati kita. Maka lanjutkan lagu tadi. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untukku dapat tangan hidupku. Harus datang kepada Tuhan. Apalagi kita sudah mempunyai Tuhan Yesus, Sang Juru Penolong kita, yang sudah menyatakan kasih setianya, rela berkorban, mati dan bangkit untuk siapa? Untuk kita semuanya. Agar kita apa? Agar kita bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita, bahagia. Dan ketika anak-anaknya diperhadapkan dengan pergumulan hidup, tantangan hidup, dan ketika kita sadar, ingat, memohon, membuka diri agar Tuhan menolong dia dengan sukacita, datang hadir
kehadiran Tuhan tidak hanya diam melihat. Betul? Kehadiran Tuhan ada menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Amin. Luar biasa. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Jadikan petunjuk Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan menjadi pedoman hidup kita di dalam menyikatasi situasi kondisi ini. Dan pertanyaan saya tolong dijawab oleh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sambat, ketika kita memohon pertolongan Tuhan, dia diam? Dia diam? Tidak. Dia Allah yang maha setia, Allah yang maha hadir akan datang, menyertai, menolong. Itu yang kita hayati, terkhusus saya menghayati dengan lagu Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia. Kita nyanyikan bersama. Dia sahabat kita. Dalam segala usahamu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Luar biasa lagu ini. Ketika kita bisa menghayati mana liriknya, membawa semangat spiritualitas kita untuk tetap setia kepada Yesus di dalam iman kita, karena Dia setia. Dia setia datang menolong ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Dan ketika kita tetap di dalam pertolongan Tuhan, kitalah yang akan selamat dan kitalah yang akan menang iman kita seperti jemaat di Tesalonika. Amin. Mari kita tetap semangat dalam iman kita. Jangan takut, jangan getar, jangan khawatir menyikapi kehidupan ini. Memang saudara-saudara, ketika kehidupan yang seperti ini kita hadapi hanya dengan kekuatan kita, mungkin tidak. Tidak mungkin. Siapalah kita ini? Tetapi ketika kehidupan seperti ini kita hadapi di dalam pertolongan Tuhan, semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semuanya yang mustahil menjadi tidak mustahil oleh karena pertolongan Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, firman Tuhan ini menguatkan iman kita, menggerakkan semangat kita untuk berhidup berpengharapan, tetap menatap ke depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada ilustrasi sebagai penutup firman ini. Tuhan Yesus memerintahkan kepada seorang pemuda. Pemuda itu diminta untuk mendorong batu yang sangat besar sekali. Setiap hari Tuhan Yesus memerintahkan kepada pemuda itu setiap hari untuk mendorong batu besar itu. Dan pemuda itu sangat patuh, taat pada perintah Tuhan Yesus. Sehingga dia lakukan setiap hari untuk mendorong batu yang besar. Di dalam sekian lama dia mendorong itu setiap hari. Dia lalu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa menggeser batu ini. Karena begitu besarnya batu ini.
Saya tidak bisa memindahkan batu ini Tuhan. Karena begitu besar batu ini. Mungkin kalau didorong dengan beberapa orang pun juga tidak mungkin bisa Tuhan. Tapi bagaimana jawab Tuhan Yesus? Aku tidak memerintahkan kamu menggeser batu ini. Aku tidak memerintahkan kamu memindahkan batu ini. Aku hanya memerintahkan kamu dorong batu ini. Dan lihatlah, tanganmu, otot-ototnya semakin kuat. Lihatlah, bahumu semakin mekar. Dan lihatlah kakimu semakin kuat. Saudara-saudara yang terkasih, sering kita juga agak tidak sinkron dengan perintah Tuhan. Karena kita menerima perintah Tuhan dengan akal pikiran kita sendiri. Sementara Tuhan mempunyai kehendak lain. Tetapi ketika kita bisa menyingkronkan, apa yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan bisa terjadi. Dan batu itu adalah gambaran dari pergumulan kehidupan kita. Yang mungkin ketika kita atasi sendiri tidak mungkin. Kita menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita tidak mungkin. Hanya mungkin oleh karena kekuatan Tuhan. Dan ketika kita setia di dalam iman kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Ketika kita setia, tidak menghindar dari pergumulan-pergumulan, tidak menghindari batu itu, tetapi tetap terus setia menghadapi. Kita jadikan batu itu sebagai ujian iman. Maka iman kita mulai mengoyot. Iman kita mulai mengakar, iman kita mulai mekar, dan iman kita menjadi kuat. Amin. Kuat, selalu taat, selalu setia, hadapi kehidupan ini dengan tetap dalam iman, sehingga kita menjadi dewasa, kuat iman kita. Luar biasa, bagian kita adalah terus setia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Setia lakukan. Walaupun itu tidak mungkin karena begitu besar. Tetapi kita harus tetap setia, optimis, semangat, percaya bahwa ada tangan bagian Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu telah kami terima. Menjadi kekuatan iman kami. Menjadi otot-otot iman kami. Iman kami semakin bertumbuh kuat. Di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami senantiasa taat setia kepada kehendak-Mu. Melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Dalam setiap langkah kehidupan. Walaupun di depan kami ada batu besar, pergumulan, permasalahan kehidupan ekonomi, kehidupan apapun yang menerjang kami setiap umat-umat-Mu. Tetapi mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk bisa tetap setia menjalani hari-hari kami, melakukan yang menjadi perintah-Mu dalam setiap langkah hidup, terlebih di dalam menghadapi pergumulan, tetap di dalam kehendak iman kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang maha mengerti, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setia dan pertolongan. Akan ada datang berkarya, memberi pertolongan setiap langkah kehidupan kami. Seperti jemaat di Tesalonika, membawa sukacita bagi setiap orang yang mendengar kabar kesetiaan iman di Tesalonika. Demikian juga ada banyak orang yang akan ikut terbangun imannya dan bersukacita ketika melihat dan mendengar jemaat-jemaat Tuhan di sini di GPDI Telaga Kasih ini senantiasa kuat di dalam imannya.
dalam menghadapi situasi kehidupan ini, mereka juga bisa terbangun, terhibur oleh karena kabar sukacita, semangat iman, komitmen yang dimiliki oleh jemaat di sini. Bolehlah kiranya terjadi bagi setiap hidup kami, imaniah kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam sukacita kami ini, kami juga berdoa untuk situasi perekonomian di bangsa Indonesia kami ini. Kami mulai dari hal yang kecil dalam kehidupan kami masing-masing jemaat Tuhan. Bapa, apa yang kami lakukan, usaha-usaha pekerjaan kami memohon pertolongan-Mu. Pekerjaan-pekerjaan kami memohon berkat-Mu. Supaya apa yang kami lakukan benar-benar boleh membuahkan hasil rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Engkau bertindak, memberi pertumbuhan atas apa yang kami lakukan. Usaha-usaha pekerjaan kami memberi perkembangan sehingga bisa semakin banyak. Ada banyak cabang-cabang yang bisa terjadi. Memang nampaknya ketika kami berpikir itu mustahil, tetapi Engkau berkehendak, kami percaya terjadi. Tolonglah ya Tuhan dalam setiap langkah pekerjaan, supaya mulai dari jemaat-jemaat Tuhan di sini, nama-Mu dipermuliakan dan perekonomian mulai bertumbuh di bangsa negara kami ini. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk rencana jemaat Tuhan di sini. Tepatnya besok tanggal 25 Desember akan bersama-sama bersukacita merayakan Natal kedatangan-Mu di dunia ini. Berkati Bapak Pendeta Ibu, berkati semua panitia-panitia, dan kami percaya Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan lebih daripada cukup, kami percaya kuasa-Mu ada. Sehingga perayaan Natal tidak hanya bisa membawa sukacita, imaniah, pertumbuhan iman bagi kami jemaat Tuhan, tetapi bisa diperdengarkan bagi masyarakat sekitarnya. Mereka juga bisa diberkati oleh karena berita Natal yang didengarnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sampai sekarang ini telah memulai untuk menyikapi situasi kondisi seperti ini. Pandemi COVID-19 ini memang masih berjalan ada. Bahkan juga ada pemahaman tidak mungkin akan sirna. Tetapi bagaimana bangsa negara kami bisa mensiasatinya, bisa mempunyai cara untuk mengatasinya, sehingga kehidupan bangsa negara kami tetap bisa berjalan. Setiap upaya-upaya perekonomian, setiap bidang-bidang yang sudah diprogramkan bisa berjalan semuanya oleh karena Engkau berkarya. Dimulai juga dari setiap kami orang-orang Kristen ini bisa menjadi semangat pendobrak, bahkan juga menjadi contoh untuk memulainya. Sehingga kami semua ini juga bisa menjadi garam dan terang bagi situasi kondisi bangsa negara kami. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, terkhususnya di Karangawen dan Guntur ini. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus hadir, sehingga siapapun yang nanti pemimpin yang terpilih hanya oleh karena kehendak Tuhan, sehingga di dalam imannya, dalam agamanya tetap melakukan program-programnya sesuai dengan imannya dan takut kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus berkarya setiap kepada masyarakat-masyarakat yang menggunakan haknya dengan baik. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan, supaya bisa menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab dengan baik, dan benar-benar ketika memilih di dalam imannya,
Sehingga siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, kepala desa, ada kepala desa yang baik, yang berkualitas imannya, dan yang mengutamakan Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya dalam setiap kepemimpinan, di dalam imannya, agamanya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam program-programnya hanya untuk kesejahteraan umatnya. Terima kasih Bapa di surga. Bolehlah kiranya kami jemaat Tuhan di sini menjadi penopang doa untuk bisa terlaksana dengan lancar, aman, tanpa ada gangguan, bahaya, masalah apapun proses pemilihan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terkhusus doa kami untuk jemaat-jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, tetap bisa menunjukkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam berkat-Mu, sehingga apapun yang dilakukan tetap membawa sukacita, karena berkat yang diterima tidak hanya cukup tetapi lebih, sehingga bisa menyatakan rasa syukurnya dalam kehidupan gerejamu, kehidupan keluargamu, semuanya diberkati. Gereja Tuhan di sini juga diberkati. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Timotius Ngamin, Ibu dan keluarga, diberkati Tuhan. Menjadi sarana pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang bisa membangun kehidupan jemaatnya. Bahkan diberkati juga dalam setiap kehidupan keluarganya. Menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni semua dosa-dosa kesalahan kami. Dan hanya dalam kehendak-Mu, dalam kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami untuk langkah seterusnya. Amin. Tuhan memberkati.